Halo teman-teman semua, saya Bernadette Lolita dari kelas 12 IPA 2 absen 6. Hari ini saya akan menjelaskan taktik dan strategi dalam permainan sepak bola. Nah, untuk pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih tujuan dari permainan sepak bola itu. Tujuan utama permainan sepak bola adalah untuk mencetak lebih banyak gol daripada tim lawan dengan memasukkan bola ke dalam gawang lawan selama 90 menit waktu bermain. Maka dari itu, untuk mencetak gol sebanyak-banyaknya, kita membutuhkan strategi dan taktik untuk merebut bola dari lawan. Lalu materi yang akan saya berikan pada hari ini, yaitu yang pertama taktik dan strategi dalam bermain sepak bola, dan yang kedua adalah formasi yang ada dalam permainan sepak bola. Jadi kita mulai dari bab yang pertama dulu, yaitu taktik dalam permainan sepak bola. Taktik dalam aplikasinya secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, taktik penyerangan. Taktik penyerangan diartikan sebagai suatu siasat yang dijalankan oleh perorangan, kelompok maupun tim terhadap lawan dengan tujuan memimpin dan mematahkan pertahanan dalam rangka memenangkan pertandingan secara sportif. Taktik penyerangan dapat dibedakan menjadi yang pertama, taktik mencari tempat kosong di antara pemain lawan. Yang B, taktik melakukan gerakan tersusun, baik yang membawa bola maupun tidak. Lalu yang C, taktik permainan ketat. Lalu yang kedua ada taktik pertahanan yang dapat diartikan sebagai suatu siasat dengan tujuan menahan serangan lawan agar tidak mengalami kekalahan dalam pertandingan. Taktik pertahanan dapat dibedakan menjadi yang A, yaitu pola man-to-man defense atau setiap pemain membayangi satu lawan atau satu lawan satu. Lalu yang B, zone defense atau setiap pemain bertanggung jawab atas daerah pertahanannya. Dan yang C, kombinasi, yaitu taktik man-to-man defense dan zone defense. Jadi menggabungkan kedua dari taktik di atas. Yang ketiga ada taktik perorangan yang diartikan sebagai siasat yang dilakukan oleh seorang pemain dalam menggunakan kemampuan fisik, teknik, dan mental yang dilakukan dengan proses yang cepat untuk menghadapi masalah yang terjadi dalam suatu pertandingan. Lalu yang keempat ada grup taktik yang diartikan suatu siasat yang dijalankan dua orang pemain atau lebih dalam melakukan pertahanan dan penyerangan untuk mencari kemenangan secara sportif pada suatu pertandingan. Dan yang terakhir ada kolektif taktik yang diartikan suatu siasat yang dijalankan oleh suatu regu dalam menjalin kerjasama untuk mencari kemenangan dalam suatu pertandingan. Lalu kita akan membahas cara menentukan taktiknya. Yang pertama, hal yang harus kita perhatikan dalam menentukan taktik adalah apa yang bisa kita lakukan pada saat pemain bertanding. Maksudnya apa yang biasa dilakukan pemain saat bertanding. Terus yang kedua, pelatih harus mengetahui atau paham benar akan kemampuan para pemain sendiri dan calon lawan. Lalu yang ketiga, pemberian tugas kepada pemainnya dalam menghadapi kesebelasan calon lawan harus diuji coba dalam latihan. Yang keempat, harus mengetahui terlebih dahulu taktik yang biasa digunakan oleh calon lawan. Dan yang terakhir, memperhatikan situasi penonton dan kondisi lapangan. Lalu dasar-dasar sepak bola yang berpengaruh dalam sebuah taktik sepak bola. Yang pertama ada teknik atau keterampilan bermain atau biasa disebut skill. Lalu yang kedua ada kondisi fisik atau kesegaran jasmani. Jadi seorang pemain atlet bola itu harus memiliki fisik yang kuat dan gak boleh sakit-sakitan atau loyo. Jadi harus lebih banyak istirahat. Lalu yang ketiga, kecerdasan, daya ingat, dan mental yang baik supaya dapat menjalankan taktik yang dengan baik. Kalau misalkan pemainnya gampang lupa atau gimana, kan pada saat melaksanakan tugasnya, mereka akan kayak kebingungan gitu. Dan yang terakhir, pemain harus mengerti peraturan permainan supaya dapat sportif dalam bermain. Jadi kayak kalau kalah tuh mereka nggak asal ngamuk atau kayak menyalahkan satu sama lain. Lalu kita sampai pada bab yang kedua, yaitu formasi dalam permainan sepak bola.
Formasi atau sistem dalam permainan sepak bola yang ditetapkan pada peraturan sepak bola adalah cara penempatan ruang gerak serta pembagian tugas dari setiap pemain dengan posisi yang ditempatinya. Hal tersebut berlaku baik pada saat melakukan penyerangan maupun pada waktu melaksanakan pertahanan. Dengan sistem ini, setiap pemain telah mengetahui tugas utamanya, daerah, atau ruang gerak masing-masing, memahami apa yang harus dilakukan pada saat menyerang atau bertahan dan kemana harus bergerak. Jadi setiap pemain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan tidak ada yang buruk ataupun yang lebih baik. Jadi berikut saya akan memberikan beberapa contoh formasi dalam sepak bola. Jadi nggak semuanya ya, cuma beberapa doang. Formasi yang pertama ada formasi 4-3-3. Strategi 4-3-3 itu berarti 4 pemain belakang yang biru ini, lalu 3 pemain tengah yang kuning, dan 3 penyerang itu yang merah ini. Formasi ini memiliki keunggulan supaya dapat membuat musuh kewalahan. Tapi kekurangan dari formasi ini juga dapat membuat tim kita sendiri ini gampang kewalahan. Jadi kayak harus bisa mengatur energi kita masing-masing supaya nggak terlalu semangat, malah nanti jadinya malah capek dan cedera ataupun lain-lain. Lalu formasi yang berikutnya ada formasi 4-4-2, yaitu formasi yang digunakan 4 pemain belakang atau back, 4 pemain tengah, dan 2 pemain lainnya sebagai penyerang. Formasi ini sering digunakan oleh timnas maupun tim kesebelasan dari Indonesia. Selain Indonesia, ada pemain dari negara lain seperti Spanyol yang suka menggunakan formasi 4-4-2 ini. Lalu formasi yang terakhir yang akan saya sampaikan pada materi hari ini ada formasi 4-5-1 yang berarti 4 pemain bertahan, yaitu yang biru, 5 pemain tengah yang kuning, dan 1 penyerang yang merah. Seorang pelatih yang menggunakan formasi ini akan fokus pada lini tengah mereka untuk menguasai pertandingan sekaligus membuat beragam serangan. Jadi sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, semoga bermanfaat dan maaf jika penjelasannya kurang jelas mungkin ataupun salah dalam pemilihan bahasanya. Terima kasih.